Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pemuji UKIM PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rabahudin, NIM 250310724. Saya mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Ambon. Kali ini saya akan mengambil video pembelajaran UKIM di SMA Negeri 1 Burung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, selamat kita berjumpa lagi di kelas ini dan kita akan memasuki materi pelajaran. Namun sebelum itu saya meminta perwakilannya kita sama-sama berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Jadi pertemuan kita kali ini melanjutkan materi yang kemarin. Mengecek nama-nama yang hadir satu persatu ya. Sekarang dengarkan semua. Dari Alvaro M. Sahel hadir. Ahmad Ian hadir Pak. Amelia hadir Pak. Aril hadir Bu. Amal hadir Pak. Andika Azril Jaya hadir Pak. Andi Bastian, Cikal Ramadan, Husnul Ibrahim, Diva Madania, Rania Esbugis, Sakit, Delon Muslim, Marel Ipa Aisyah, Junaid Sedelasa, Alfa, Tiara Alivia N. Makau, Laudin Fikram hadir Pak. Mariam Tutuli hadir Pak. Mutia Masuki Alfa Pasaki Yansi Nabila Riana Umanailo Rehan Sahadi Sylvia Buton Santi Kau
Setianti. Siti Fadila Yusuf. Laode Muhammad Zulfikar. Hadir Pak Guru. Amaran Duton. Yani Wali. Alifah. Waode Tiangsi. Zatrai di IPA. Ini ada beberapa orang yang tidak hadir. Oke. Jadi sekalian, pertemuan kita kali ini adalah membahas tentang menguatkan kerukunan melalui toleransi dan namun sebelum itu saya ingin menjelaskan manfaat daripada mempelajari materi ini. Manfaatnya salah satunya adalah bahwa kita harus memiliki kesadaran ternyata toleransi itu adalah menghargai perbedaan, baik itu dari perbedaan agama, perbedaan suku, adat istiadat, dan lain-lain itulah. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita ini adalah bagaimana siswa itu memiliki kesadaran tentang arti penting toleransi dan menghindarkan diri dari bahaya tindak kekerasan sebagai wujud syukur dalam keberagamaan hidup terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menganalisis makna Quran Surah Yunus ayat ke-40-41 dan Quran Surah Al-Maidah ayat ke-32. Dan yang ketiga adalah menguasai pengetahuan dan menyajikan keterkaitan antara kerukunan dan toleransi sesuai pesan. Tujuan yang terakhir adalah menguasai pengetahuan dan menyajikan keterkaitan antara kerukunan dan toleransi sesuai pesan Al-Quran surah Yunus 40-41 dengan menghindari kekerasan sesuai ayat. Baik, berdiri. Silakan dicatat linknya. Linknya dicatat. Ya, langsung dicari, kemudian dipersilakan. Sudah, kamu?
Sudah. Mana? Sudah diketemukan? Gimana kira-kira saya kasih waktu untuk menonton itu sekitar 5 menit ya. Setelah itu baru dikerjakan sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Kelompok 1 tugasnya begitu, 2, 3, dan 4. Bisa nggak? Bisa? Nanti saya kasih kesempatan menonton video itu secara bersama-sama ya. Kira-kira apa maknanya, apa pesannya di situ disampaikan melalui presentasi kelas. Sudah ketemu belum? Sudah. Sudah ketemu kan? Begini. Coba. Ya, silakan 5 menit. Sejak dibuka waktunya. Sebentar nanti tidak ada masalah dalam menanggapi hasil video. Betul-betul dinonton, dilihat. Dan bisa itu ada. Coba minum bersama-sama. Baik. Ya, bagaimana yang lain dulu? Sebagaimana juga yang ada dalam video. Kemudian yang ketiga, membuat ringkasan atau refleksi
Kan bisa minum. Coba minum bersama-sama. Nice. Sudah ada bayangan Sudah ada pesan di situ yang cari di petik di situ dari video sudah ya. Ini juga sudah ada. Yang sudah bisa dipaham. Yang kelompok 3 sudah bisa memahami alur video itu. Sudah. Kelompok 4 bisa dipahami. Ya. Baik. Ya, bagaimana yang lain dulu? Teman-teman, ini kami sudah mendapatkan jawaban yang tepat. Jika kurang tepat, kalian bisa mengambil. Jawabannya akan dijawab oleh teman saya. Kenapa nama saya Sofia Buton? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah, mengapa hidup rukun penting dalam Islam? Karena hidup rukun mencerminkan akhlak mulia, memperkuat persaudaraan dan menjaga kedamaian sosial sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Kelompok 4
Berikutnya dari Pertanyaan kelompok kita adalah sebutkan satu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya hidup rukun. Jawabannya adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Hadis Bukhari dan Muslim. Pertanyaan kelompok dua adalah bagaimana contoh hidup rukun di lingkungan tetangga. Jawabannya adalah menjenguk tetangga yang sakit atau melakukan kegiatan kemasyarakatan dan menjaga hubungan baik tanpa memandang latar belakang. baik. Terima kasih. Baik, ada penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan mengingatkan, baik taufiq wal hidayah. Baik, kita langsung saja ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil-hasil penelitian. Ya seperti tadi ya setelah dipresentasikan kita bisa menanggapi. Kelompok 1 juga sudah bisa menanggapi, dan 3 dan 4 ya. Bisa dimengerti? Bisa ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari video yang telah kami buat sebelumnya. Perkenalkan, saya Zahrani Impa selaku moderator. Saya Miati Pustibatrata sebagai anggota. Untuk itu saya mempersilakan kepada rekan saya untuk memberi tanggapan mengenai video yang telah kami nonton sebelumnya. Jadi yang pertama tentang konsep toleransi dalam agama Islam. Yang pertama pengertian toleransi. Yang kedua dasar toleransi dalam Islam. Yang ketiga bentuk toleransi dalam kehidupan. Yang keempat tujuan toleransi. Yang kelima batasan toleransi. Selanjutnya infografisnya. Yang pertama, apa itu agama? Agama adalah seperangkat keyakinan, praktik, nilai-nilai, dan peraturan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan yang dianggap sebagai kekuatan ilahi, spiritual, atau transenden. Yang kedua, kebebasan memilih agama. Kebebasan memilih agama merujuk pada hak asasi setiap individu untuk memilih agama atau kepercayaan spiritual sesuai dengan keyakinan dan kehendak pribadinya. Hal ini terkait dengan hak kebebasan beragama atau kebebasan berkeyakinan yang diakui dalam banyak konstitusi dan deklarasi hak asasi manusia di seluruh dunia. Yang ketiga, apa itu toleransi umat beragama? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 29 dan 30 UUD 1945 mengatur tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pasal 29 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya, serta melindungi semua warga negara dalam menjalankan ibadah dan pengajaran agamanya. Pasal 30 melarang adanya diskriminasi berdasarkan agama. Adapun 6 agama yang dianut di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya contoh toleransi. Yang pertama, tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama tertentu. Yang kedua, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Yang ketiga, tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaannya. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi yang sesuai dengan video yang sudah kami tonton. Untuk itu saya membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya kepada kelompok kami. Saya persilakan. Silakan kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya kepada kelompok
mereka yang kedua. Apa makna umum dari kehidupan hidup rukun? Terima kasih kepada. Selanjutnya kelompok 3 saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Zeta. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Bagaimana contoh hidup rukun dengan tema di sekolah? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk itu pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu dan berikan waktu untuk kami cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, baik. Saya mau bertanya kepada adik-adik sekalian tentang bagaimana perasaan untuk pelajaran kita hari ini. Kira-kira bagaimana? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, coba. Untuk pembelajaran pada hari ini saya sangat senang sekali di mana pada hari ini saya bisa mengetahui
mengetahui apa itu toleransi. Kemudian saya juga bisa melihat contoh-contoh bertoleransi di dalam kelas, di dalam lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Iya. Mungkin itu saja Iya. tanggapan dari saya dan saja masukan dari saya untuk materi pada pagi hari ini. Iya. Sekian, terima kasih. Coba laki-laki, bagaimana perasaan Anda setelah menerima materi pelajaran ini? Ada enggak? Laki-laki mewakili? Enggak. Bagaimana perasaan Anda setelah menerima materi pelajaran ini? Ya. Terus yang laki-laki bagaimana? Untuk materi kali ini saya sangat sekali dan belajar toleransi. Saya Ya, terima kasih banyak semua telah di kesempatan hari ini. Dan untuk itu saya sebelum kita ini saya memberikan tugas ya, tugas di rumah, kegiatan di rumah dengan membuat satu proyek toleransi di masyarakat ya. Mungkin nanti minggu depan insyaallah kita periksa kembali dan kita bisa bahas sama-sama. Ya, alhamdulillah saya sangat menghargai atas presentasi ini semua. Mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan dengan sempurna lagi. Karena ini adalah sesuatu pekerjaan yang paling baik sekali. Ya, kemudian ya dengarkan baik ya. Untuk materi kita selanjutnya, insyaallah kita akan membahas masalah pernikahan dini. Pernikahan dini ini di situ kita akan membahas masalah pengertian pernikahan. Kemudian ada juga syarat-syarat untuk menikah. Kemudian hukum pernikahan dan manfaat pernikahan, pernikahan. Jadi ada beberapa poin itu nanti yang akan kita bahas bersama-sama. Misalnya masalah pernikahan. Pernikahan ini kan adalah sesuatu ikatan ya, ikatan antara seorang suami dan istri. Jadi cakupannya sangat banyak. Ya. Apalagi pernikahan ini ada ayat khusus yang memang dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi ada ayat khususnya memang mereka. Jadi tidak sembarang kita menikah. Kenapa judulnya pernikahan ini? Supaya masyarakat tahu bahwa menikah kalau belum cukup itu sebenarnya atau belum memenuhi syarat itu sebenarnya tidak bisa, tidak boleh. Jadi ada syarat-syarat, baik itu syarat-syarat yang diterangkan dalam Islam maupun syarat-syarat yang diterangkan dalam hukum negara, misalnya kepala kantor urusan agama. Jadi mungkin sebelumnya itu Anda bisa mempelajarinya lagi di rumah dan nanti insya Allah minggu depan kita akan masuk seperti biasa. Karena itu
Saya berharap kepada kita semua sebelum kita keluar main keluar di kelas ini, saya mohon lagi untuk satu orang memimpin doa. Boleh? Ya, oke. Silakan. Teman-teman, kita bermain. Mari kita duluan, kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terima kasih ya.